perkembangan pasar kan saat ini kan Kabupaten Karawang sudah menggenjot ya Pak ya. Nah Bapak sendiri kan informasinya memiliki konsep ekonomi sirkular kan digitalisasi pasar tradisional. Bisa dijelaskan Pak kedua program tersebut Pak? Siap, makasih Kang. Jadi kalau kita bicara ekonomi sirkular itu sebenarnya konsep yang memang sudah katakan, kalau dikatakan baru juga tidak baru, tapi pada intinya adalah konsep ini adalah memiliki tujuan buat penanganan terhadap pencemaran lingkungan yang mencakup dari pengurangan limbah dan polusi, penggunaan nilai maksimum sama sumber daya. Apa maksudnya adalah kami melihat, kalau katakan kita ambil contoh di Pasar Baru Karawang. Pasar Baru Karawang ini sangat potensi dengan luasan 1 hektar. 90% lebih itu luas 1 hektar ini setiap hari itu hampir menghasilkan sampah hampir 6 ton dengan jumlah kurang lebih 90%-an sampah berupa sampah organik. Nah, kami melihat bahwa potensi itu sangat besar sekali. Bukan hanya potensi kita katakan potensi yang baik, potensi yang buruk pun akan besar sekali. Kenapa? Karena kita lihat selama ini paradigmanya hanya sampah dikumpulkan TPS dan dibawa ke TPA. Dan penerapan konsep ekonomi sirkular ini kita mulai dari sumbernya, artinya dari pedagang kita berikan edukasi, mulai dari pemilihan dan sebagainya, kemudian nanti ada pemilihan dari sampahnya, di mana organik sampah ini dimanfaatkan kembali sebagai bahan pakan nutrisi buat makhluk. Dan untuk selanjutnya akan muncul ada ekonomi baru. Nah, untuk inovasi, untuk digitalisasi pasar sendiri, mau tidak mau era sekarang ini suka dan tidak suka kita harus hadapi. Nah, kenapa? Karena permasalahan pasar rakyat bukan hanya dihadapkan kita atau berhadapan hanya pasar modern, tetapi dihadapkan sama pasar digital atau pasar online. Nah, maka Indap punya inisiatif untuk mengambil langkah-langkah adalah untuk melakukan digitalisasi pasar. Digitalisasi pasar sendiri bukan hanya kita bicara 1 atau 2 jenis saja, tapi kita bicara mulai dari e-commerce-nya, bagaimana kita memberikan edukasi pedagang bisa memanfaatkan e-commerce yang sudah ada, gitu. Misalnya kita pun kerja sama BRI ada New Pasar ID, kemudian kita berikan edukasi biar pedagang ini pun bisa memanfaatkan kayak Shopee, Lazada, Grab, GoFood, Gojek dan sebagainya bisa dimanfaatkan. Di sisi lain kita pun akan mencoba membiasakan pedagang dan pembeli ini dalam konsep e-payment, transaksi secara elektronik. Nah, sekarang penggunaan QRIS, kemudian e-wallet, Dana, OVO dan sebagainya sudah bukan hal lain lagi. Itu kita akan biasakan. Kemudian hal lain kita pun akan coba menggenjot dari digital marketing, memberikan edukasi, dan alhamdulillah tahun ini kita sudah kurang-kurangnya ada 5 pasar yang sudah kita lakukan bimtek pedagang-pedagang. Mudah-mudahan ini menjadi inisiatif atau menjadi inisiasi untuk selanjutnya bisa mengembangkan benar-benar memahami pemanfaatan media sosial. Dan hal lainnya seperti retribusi pun kita akan coba bagaimana nanti para pedagang membayar retribusi baik pelayanan sampah maupun pelayanan pasar tidak menggunakan tunai, artinya transaksi non tunai, bisa menggunakan QRIS ataupun transfer banking. Ya itu mau tidak mau kita harus hadapi. Dan hal lain misalnya kayak e-komplain, sekarang kita masih menggunakan tangkar, tapi kedepannya mungkin nanti ada pelayanan yang setidaknya karena kita tujuan dari pelayanan masyarakat, kalau ketika ada keluar dari pedagang maupun konsumen bisa sampaikan langsung ke Indap. Dan yang tidak kalah penting adalah e-monitoring gitu. Harapnya dengan bahwa pasar ini sebagai lembaga ekonomi merupakan jantung dari ekonomi perputaran ekonomi, dan merupakan salah satu titik yang nanti akan berpotensi terhadap inflasi daerah. Maka itu menjadi jantungnya pengendalian inflasi daerah. Dengan adanya e-monitoring ini, nantinya yang pemangku kebijakan atau stakeholder atau pimpinan langsung bisa melihat bagaimana kenaikan harga, stabilitas harga setiap harinya melalui perangkat e-monitoring yang terintegrasi secara sistem, mulai dari pimpinan, kemudian kepala dinas, kepala bidang, kepala PTD, kepala pasar, sehingga bisa ketika terjadi ada perubahan kenaikan harga itu bisa langsung diintervensi pada saat itu. Kurang lebih mungkin seperti itu konsepnya. Terus kan nanti salah satunya di kode itu harga ya. Iya betul. Nah itu bagaimana cara kerja sih? Misalnya pedagang melaporkan input sendiri atau gimana gitu harga pasarnya Pak? Nanti ada tim sendiri yang verifikasi setiap hari. Ya, yang untuk monitoring alhamdulillah sudah berjalan. Nah saat ini adalah bahwa data harga itu setiap hari dilaporkan. Dari yang melaporkan pedagangnya dari pedagang. Ya, jadi ada, karena di kami untuk khususnya pasar Pemda itu kan karena ada kepala PTD, kepala pasar, sekaligus ada staf dan sebagainya. Jadi setiap harinya mencatat dan melaporkan. Memang bidangnya di bidang pengendalian perdagangan. Ada petugasnya, ada operatornya, kemudian data tersebut diinput ke dalam SPKP, aplikasi PKP kementerian. Tetapi monitoring yang kami maksud harapannya tidak hanya terindikasi sama kementerian secara langsung, tetapi kita bisa memonitor bersama-sama, khususnya para stakeholder maupun pimpinan daerah. Jadi ketika ada perubahan yang signifikan, itu bisa diintervensi.
ini memang karena barangnya langka atau memang harga yang naik tiba-tiba. Terus untuk digitalisasi sendiri kan tadi kan seperti yang dijelaskan oleh Pak Analis kan. Nah, penerapannya oleh Pemda sendiri kepada para pedagang pasar tradisional khususnya itu sudah sejauh mana, dan pemahaman mereka, kebanyakan pedagang tradisional kan mungkin secara keilmuannya ada yang terjangkau atau tidak terjangkau. Nah, permasalahan itu akan seperti apa cara mengatasinya, Pak? Betul. Itu memang sudah kami lihat seperti itu. Kita harus akui bahwa kondisi di pasar rakyat ini berbeda dengan pasar modern. Kita akan melihat di situ ada range usia yang memang ya katakan banyak yang sudah tidak muda, katakan yang mungkin tanda kutip gaptek dengan digital dan sebagainya. Betul. Sisi lain mungkin dari sisi pendidikan atau pengetahuan, tetapi tetap kami berupaya. Nah, tadi apa yang saya sampaikan bahwa salah satunya upaya kami adalah kami melaksanakan BIMTEK. BIMTEK ini ada tujuan untuk memberikan sosialisasi, edukasi, bahkan mengajarkan. Tidak hanya narasumber itu menceritakan ini loh jenis pemasaran digital, tidak, tetapi praktek langsung. Nah, harapannya Pak, praktek ini menggunakan handphonenya masing-masing diajarkan, misalnya WhatsApp bisnis, kemudian TikTok, Instagram dan sebagainya. Jadi setelah BIMTEK selesai langsung dipraktekkan. Nah, kalau misalnya kita pengajarannya langsung praktek, insya Allah gitu ya, baik katakan usia yang memang sudah tidak waktunya belajar lebih mudah memahaminya. Itu yang kita lakukan, Pak. Terus untuk digitalisasi pasar tradisional sendiri kan ini tantangan utama kan, selain pasar modern ada juga pasar online. Nah, nah untuk pasar online sendiri ini kan sudah berjalan secara otomatis ya. Sedangkan untuk pasar tradisional harus diterapkan dulu, harus BIMTEK dulu. Nah, cara untuk dinas perdagangan ini agar pasar tradisional memiliki daya saing untuk menghadapi gempuran pasar online ini seperti apa? Betul. Ya, betul tadi Kang yang saya sampaikan. Caranya adalah tentunya satu adalah penyiapan SDM, sumber daya manusia. Tidak hanya pedagang juga pengelola. Maka salah satu upaya untuk penyiapan SDM ini adalah tadi melalui BIMTEK, edukasi, sosialisasi, pendampingan. Nah, baik itu dari pedagang maupun pengelola. Ya, artinya muncul dari tumbuhnya kesadaran, diajarkan dan sebagainya. Yang kedua, kita juga tidak lupa juga untuk perbaikan infrastruktur. Itu sudah pasti, karena kalau SDM-nya sudah siap, maka infrastruktur baik perangkat software hardware-nya harus disiapkan, termasuk infrastruktur dasar dari sarana prasarana pasar tersebut. Tetapi tadi kalau kita bicara lagi apa yang kita hadapi adalah pasar digital ini, ada satu roh yang mungkin menurut saya yang akan membedakan dengan pasar modern atau pasar digital, yang itu menjadi yang pasar rakyat ini yang insya Allah tidak akan hilang, adalah konsep semuanya sama, konsepnya itu lembaga ekonomi lembaga ekonomi transaksi jual beli, tetapi yang membedakan pasar rakyat itu adanya tawar menawar. Nah, ini yang tidak ditemukan di pasar modern atau pasar swalayan. Kalau akan mungkin belanja harganya segitu ya segitu, nggak mungkin ke kasir itu nawar kan. Nah, tetapi kalau di pasar rakyat ini atau pasar tradisional bisa aja tadi sekilo 10.000, bisa jadi 2 kilo 15.000. Nah, ini yang menurut saya adalah yang tetap kita jaga roh ini, sehingga insya Allah pasar rakyat eksistensinya tidak akan hilang, pedagangnya meningkat kemampuannya, jadi tidak hanya berjualan di lapaknya saja, tetapi juga bisa memanfaatkan media sosial ataupun e-commerce. Jadi dia bisa bersaing dengan pasar digital yang lain. Dari e-commerce sendiri apa dari Pemda kan presentasi kayak sekarang kan kayak buatnya dari laku KF. Ya, betul. Nah, itu kan masalahnya kan ketika di e-commerce kan mencantumkan satu harga tuh. Nah, bagaimana tawar menawar yang terjadi? Nah, cara tawar menawar tadi ya. Kan mikirnya ketika buang udah harganya setuju, klik order udah gitu kan. Ya, betul. Ya, nah, bagaimana cara interaksinya tadi gitu? Ya, betul. Memang ada plus minusnya dengan e-commerce ini, bahwa tadi katakan akan bilang harganya sudah tertera nih. Nah, tetapi jangan lupa di setiap e-commerce itu ada fasilitas chat. Atau kita bilang DM ya, direct message dan sebagainya. Nah, itu bisa diupayakan melalui direct message. Tapi jangan lupa juga e-commerce ini salah satunya adalah kelebihannya adalah dia bisa memfasilitasi pengiriman barang. Jadi konsumen ini tidak perlu datang ke pasar, dia hanya menunggu, walaupun ya memang sudah pasti otomatis ya, namanya kita pesan secara online ada biaya kurir dan sebagainya. Kan sama aja kita berangkat ke pasar juga pasti ngeluarin bensin atau ngeluarin ongkos ya. Tapi kelebihannya adalah melalui e-commerce ini barang itu akan diantarkan langsung ke tempat si pembeli. Nah, tadi kalaupun nanti ada tawar-menawar bisa dilakukan melalui direct message-nya atau melalui chat yang ada tiap-tiap lapaknya itu. Gitu. Jadi nggak usah ada khawatiran buat tawar-menawar itu nggak bisa terjadi. Beda cerita ketika kita datang pasar modern. Kita main misalnya ke mall, ke Ramayana atau Resinda, kita tidak akan mungkin tuh nawar tuh. Nawar ya, betul. Nggak mungkin. Tetapi kalau kita masih pakai
Shopee pun atau Lazada kadang-kadang kita di direct ini masih ada nggak, boleh kurang nggak dan sebagainya, itu masih memungkinkan saja potensi itu. Oke. Ya kan ketika di e-commerce kelemahannya pasti tadi komisi ya. Ada Potongan komisi untuk dari pedagang jumlah berat kan ongkos kirim juga berat, sedangkan di Karawang sendiri ya belum ada fasilitas kayak untuk memperingan ongkir tuh. Kalau kayak di Jakarta ada Sunday, yes. karena di Karawang belum ada. Iya. Jadi orang langsung pengirim aja jatuhnya ke pengirim malah. Nah kalau di Jakarta tuh yang saya lihat ada namanya Sunday, jadi ketika di pasar orang belanja kita tuh pengirimnya Sunday lebih murah. Siap. Nanti harapannya, makasih Kang, ini mungkin juga sebagai inputan kita ya, input bagi kita bahwa selama ini kan konsepnya mungkin dalam e-commerce kita melihat bahwa tiap lapak itu berjualan masing-masing. Jadi katakan dia masuk e-commerce daftar 5, lapak A, B, C, dan D. Harapannya kita ke depan e-commerce ini itu menjadi lembaga dari setiap pasar. Ya, jadi katakan misalnya pasar baru ada 300 lapak nih. Nah, si pedagang ini sebenarnya tidak usah mengurusin yang e-commerce-nya dia atau dibuka lapak, tetapi nanti kita ada unit usahanya kita yang mungkin bagian dari unit pasar. Yes, kayak unit pasarnya ya katakan ya. Unit pasarnya ini nanti ketika ada pesanan tuh masuk ke dia. Nanti dia yang akan menentukan nih barangnya ngambil dari lapak A, B, C dan sebagainya. Dan dia ntar akan mengkonsep atau mengantarkan ataupun transaksi marketingnya. Jadi pedagang nggak apa-apa, biarkan kalau dia mengumumkan fokus dagang, tetapi ini ada ya bukan jadi unit marketingnya lah. Unit marketingnya ini yang nanti yang mengatur itu. Berarti ada Pemda mungkin membuat Harapannya, sendiri. iya itu memang kita cita-cita, karena saya sih melihat ada beberapa pasar khususnya di Jawa Tengah ya, itu sudah jalan kayak gitu Kang. Jadi ketika dia konsumen itu mesen ke kadang beli sayur gitu. Apa aplikasi pasar Karawang lah gitu. Ya, misal gitu pasar Karawang. Nanti Nanti 300 pedagang itu ada di situ semua. ada di situ, tetapi tidak menjadi 300. Enggak, tetapi jadi satu unit. Katakan satu unitnya misal pasar Karawang. Nah, pasar Karawang ini dia pasar Karawang di dalam. ya, Aplikasi ada losnya, jenis. gitu. Enggak ada los, bukan. Ada jenis saja. Jenis Jenis barangnya. barang dengan harga sekian. Hmm. Nah, kan karena kan berhubungan sama harga tadi, harga harian. Itu yang bisa jadi standar. Nah, nanti yang menentukan titik yang ngambil di mana jadi satu unit ini. Si pembeli ini Si kan pengelola e-commerce ya. E-commerce. Iya. Berarti dia yang yang order, yang mesen dia nganterin. Iya, gitu. Jadi pedagang itu tetap bisa fokus berjualan. Itu ada beberapa alternatif. Walaupun kalau pedagang tadi menjual e-commerce sendiri, ya ngomong aja dia nentuin kan kurirnya. Maksudnya dia ikut di aplikasi. Berarti Ya ikut GrabFood gitu ya atau si pedagang tugasnya menyediakan barang dan memposting ada barangnya. alternatif seperti itu juga. Seperti itu aja. Ada alternatif juga. Jadi sementara yang sekarang berjalan itu pedagang didorong untuk bisa memanfaatkan handphonenya digitalisasi ini. Marketing digital secara pribadi dulu. Gitu. Nanti kedepannya tadi harapan ada unit marketing. Kita katakan satu unit marketing di tiap pasar yang nanti dikelola oleh dia. Jadi si pedagang kan bisa fokus juga nih, gitu. Ya, jadi tapi juga kita tidak menghalangi pedagang buat jual langsung juga kan nggak bisa. Aplikasi pasar lah ya. Lebih simpel emang. Kalau sebenarnya kayak di yang BRI ini dia kan ada New Pasar ID. New Pasar ID ini yang dikeluarkan pakai web, basisnya kan masih web. Aplikasi. Jadi ntar dibuka aja di Play Store ada New Pasar ID, itu udah ada. Ada beberapa pasar sudah masuk di situ. Tetapi tadi karena mungkin ya orang kan lebih senangnya Shopee, Lazada, kayak gitu, Tokopedia gitu. Jadi mungkin masih familiar ya. Masih belum familiar lah New Pasar ID. Berarti nanti satu pasar itu untuk semua aplikasi atau aplikasi itu satu pasar apa untuk semua? Satu pasar, setiap pasar biar berarti kayak tadi kan misalnya pasar Karawang, misalnya pasar Karawang satu aplikasi buat dia nih. Iya. Khusus seperti ya. Betul. Nanti harapannya gitu. Tapi sementara di pasar ID ini itu bisa ngebuka tiap pasar tadi akan bilang. Tiap pasar ini ya kalau misalnya dia yang ikutannya 10 lapak, dia ada 10 lapak. Tapi bisa pasar Karawangnya ada lapaknya Opik, ada lapaknya saya, ada lapaknya ini. Tinggal milih aja nih si pembeli mau beli di lapak mana. Tapi syaratnya dia harus punya los di situ. ya kan lokasinya di pasar Karawang, berarti otomatis los itu. Soalnya kan bisa aja kalau saya pun ya dia punya los, posting. Ya. Saya juga bisa naruh di situ barang. Betul, makanya di New Pasar ID ini, di New Pasar ID ini kita kan yang fasilitasnya indah. Jadi khusus. Dia dalam pengawasan Indah. Ya, jadi Indah katakan misalnya, Pak Opik, saya pengen masuk dong ke website Pasar ID. Nah, nanti dari tugasnya kita ngedampingin. Ini download ini, nanti kita ajarin. Nah, karena New Pasar ID ini tidak hanya kita intervensi di pasar rakyat, termasuk yang outlet oleh-oleh Karawang. Iya. Itu pun sudah. Jadi kalau bukan New Pasar ID, itu bisa lihat oleh-oleh Karawang. Itu udah berjalan tuh. Udah berjalan. Mau lapin atau mau nanti sambil saya terserah ini kita coba ya New Pasar ID kita buka.
kalau memang kita lihat nanti itu sudah berjalan. Tapi sosialisasinya belum luas. Iya, belum. Memang kita kan lagi, ya mudah-mudahan lah dengan berjalannya waktu, ya tugas kita sih nggak boleh berhenti gitu. Karena mau tidak mau era digital ini nggak bukannya kita tinggalin dihadapin. Misalnya di pasar juga ada yang marketing aplikasinya gitu. Jadi ketika ada yang belanja, Bu udah pakai aplikasi ini belum gitu kan, harusnya ada sosialisasi. Harapannya. Tapi kan tadi saya di awal bilang, yang harus kita siapkan SDM dulu. SDM. Jadi pembinaan lebih sosialisasi. Ya human. Pokoknya ya kan posisinya the right man the right place gitu. Jadi kita siapkan SDM-nya dulu, kemudian setelah itu sarana prasarana. Ya. Makanya berharap nanti pimpinan kita gitu ya punya kebijakan membangun pasar secara baik. Nanti Walau alam gitu ya, biar Allah yang menentukan siapa yang ini. Tapi pada prinsipnya kita berupaya memfasilitasi, karena gini lah, kita ngebantu rezeki orang itu Allah rezeki kita. Karena kan konsepnya kita tuh pemerintah ini sebenarnya ngebantu teman-teman di lapangan gimana cara memperoleh atau mendapatkan rezeki lebih banyak. Karena apa? Di baliknya mereka kan ada anak, istri dan sebagainya. Kayak pengirim SD berarti kan sama juga dengan yang paper sekarang yang udah ada apa akan makanya akan berbeda dengan konsep e-commerce yang sudah ada. Kalau misalnya kita bicara Shopee, Gojek, GoFood, Grab dan sebagainya, dia akan ada mitra ya? sama mitra. Tapi kalau tadi yang saya harapkan nantinya ada unit usaha yang itu, yang katakan kita sendiri. Nah, pengiriman sih bisa oleh dari pedagang sendiri. Pengelola. Artinya ada pengelola unit usaha itu. Nanti kan tinggal artinya kan itu mungkin nggak bisa jangka pendek ya, jangka panjang. Itu bisa juga tuh kayak pengiriman sistemnya someday satu arah. Bisa. Nanti yang orang dari yang pengelola pasar sendiri. Iya, orang tuh udah tahu nanti pengiriman itu ada jam pengirimannya segini, jadi bisa lebih murah. Bisa kayak satu cator ngirimnya ke Rasida ada berapa pelanggan itu kan bisa lebih murah. Pasti bisa. 2.000 aja kan kalau kali 20 orang pengiriman, 20 orang, 50 orang pengiriman. Ya. Kecuali kalau misalkan ada customer yang buru-buru atau Itu mah kan bisa pakai instan namanya. ya. Makanya contoh kayak kenapa tadi saya bilang masalah SDM. Kita harus benahi SDM, baik pedagang maupun pengelola. Bagus. Ya. Yang kedua, kita perbaiki database. Database betul. Nanti dari tadi SDM itu kan dalamnya database. Dalam database ini kita akan muat semua data pedagang ini, dia jualan apa, barang harganya berapa. Itu kan ketika narikin retribusi bisa tahu harga jual berapa. Itu kan nanti bisa kalau udah sudah terintegrasi. SDM data ini juga masuk ke yang sistem tadi. Iya dong. Nanti udah ada petugas ekstra yang punya database. Oh, hari ini kalau di Silapaka jualnya 8.000, jualnya 9.000. Nah, ketika si konsumen pengen beli 8.000, ya berarti nariknya di lapak ini. Jadi e-commerce ini setiap hari harga berubah. Kan udah pasti. Kan nggak ada harga bawang merah itu statis. Nah, status nggak ada. Makanya ada dibentuk tim pengendali inflasi daerah. Karena itu udah hukum ekonomi. Kelangkaan barang, sampai yang demand ya, sampai demand betul. Udah pasti seperti itu. Oke, siap. Terakhir biar masyarakat lebih tahu lagi bahwa Indag ini terus berupaya memodernisasi pasar ya. Apa yang disampaikan kepada para pedagang, terutama pada masyarakat untuk agar program ini berjalan dengan lancar, Pak. Siap. Ya pada prinsipnya bahwa pasar rakyat insya Allah kedepannya akan siap juga untuk menghadapi era digital. Jadi tidak usah khawatir, nanti kedepannya masyarakat pun bisa berbelanja baik dari rumah maupun berbelanja langsung. Jangan lupa kalau masyarakat itu rohnya tadi yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu berbelanja ke mall, belum tentu barang itu bisa didapatkan dengan harga lebih murah. Dan udah pasti barang itu tidak bisa ditawar. Tetapi Bapak Ibu kalau berbelanja ke pasar nasional sudah dipastikan Bapak Ibu bisa satu harga mungkin bisa lebih murah, kedua bisa ditawar. Fleksibel, betul. Bahkan kalau misalnya ditawarin susah kadang-kadang udah pergi dipanggil lagi. Nah, itu yang tidak ditemukan di mall. Nah, insya Allah jadi saya sih optimis pasar rakyat akan tetap ada eksistensinya. Tidak usah takut dengan era pasar modern, nggak usah takut, tetapi bagaimana menyiapkan perangkat baik SDM maupun infrastrukturnya untuk menyiapkan era digital ini. Insya Allah. Jadi kalau dikatakan integrasi, menurut saya adalah pasar rakyat bisa terintegrasi seperti marketplace besar sebenarnya. Bahkan kalau secara jumlah satu pasar itu bisa sekian puluh ratusan lapak, itu besar kan kalau dikelola dengan baik.
itu nanti muncul rantai ekonomi baru lagi di situ yang bisa mensejahterakan, membuka lapangan-lapangan kerja baru lagi. Saya yakin lah semuanya kan upaya itu. Iya, ketika si pedagang hanya berfokus buat berjualan, ada tenaga yang berfokus buat memasarkan. Kan tidak saling membunuh. Nah, itu harapannya sih ke depannya. Jadi ya insya Allah lah Kerawang ya lebih baik. Yang penting sama-sama ya kita orientasinya bikin Kerawang lebih maju sih. Oke, siap. Makasih Siap. Pak Analis.